Lebih make up ya? Aku deh. Hah? Hah? Oh, tadinya. Guys, ada yang DM Bunda katanya, Bunda bahas dong tentang Aisyar Khalid yang dijulukin Sultan Malaysia padahal bukan Sultan. Oke guys, kita bahas semua. Tempat Bunda sekarang membahas ini ya. Tapi sebelumnya kita bahas, kita ucapkan dulu congratulations buat Aisyar Khalid yang trending 3 di platform TokTok. Selamat Aisyar Khalid ya, semoga semakin berjaya ya. Kita tetap support Aisyar Khalid dengan konten-konten positifnya untuk kita juga, untuk anak-anak kita ya kan. Biar supaya gimana caranya menggunakan sosmed dengan baik, hal-hal yang positif ya kan. Jadi oke lah guys, kita ke intinya ya. Sultan Malaysia, Aisyar Sultan Malaysia ya kan. Itu kan awalnya kan nama yang dikasih kawannya. Karena dia juga kan misi dia kan berbagi kan. Dibilang kawannya lah dia itu Sultan Malaysia ya kan, Aisyar Sultan Malaysia. Fan-fan juga bilang, dan dia menerima julukan itu dengan senang hati. Dan dibuatlah akun TokToknya juga Aisyar Sultan Malaysia. Itu sebetulnya nggak apa-apa, fan-fan aja. Kurasa pun orang Malaysia pun nggak keberatan ya. Kalau orang Malaysia itu yang baik hati ya, dia itu nggak komplain ya kan dengan julukan itu. Ya nggak apa-apa sebetulnya kan. Kayak termasuk Bunda kan, nama Bunda kan nama kecilnya kan Butet, karena kan Bunda orang Batak. Jadi kan tinggal di Mesir, dijulukin kawan-kawan SD Bunda lah Butet Cleopatra, kan, karena Ratu Cleopatra itu ada di Mesir. Padahal bukan Bunda keturunan Cleopatra ya kan. Separuh kecantikan Cleopatra itu nggak ada kurasa muka Bunda kan. Tapi Bunda dengan senang hati, Bunda buatlah akun FB namanya Butet Cleopatra, ya kan. Nggak apa-apa sebetulnya gitu. Jangan kita ini komplain menghujat, ya bukan Sultan kok katanya. Mengaku-ngaku sultan padahal bukan sultan. Enggak, itu nama-nama panggung dia juga menerima ya kan. Dan masya Allah dengan nama dia tuh Sultan ya, Aisyar Sultan Malaysia, kelakuan dia lebih sultan dari yang sultan ya kan. Nama dia yang dipakai itu pun untuk hal-hal positif gitu loh guys. Berpikir positif aja loh, jangan yang negatif aja ya kan. Orang Malaysia pun gak ada yang komplain itu, biasa-biasa aja ya kan. Cocok kalian rasa itu. Assalamualaikum guys, bye bye. Orang sebaik Aisyar, orang setulus Aisyar membantu warga Indonesia yang kesusahan. Masih kalian fitnah, masih kalian caci, itu hanya konten saja bang. Nanti Aisyar itu nggak akan bekerja, itu cuma sebentar saja, mungkin 1 hari ataupun 2 hari. Nggak akan sampai malam full bang. Kalian salah guys, kalian salah, buka mata kalian. Bukan cuma Dengerin, doang. dengerin. Bang Aka sama timnya benar-benar kerja nyata, ikut membantuin. Semalam juga sampai jam 1. Aisyar baru pulang. Jadi udah jelas kan guys, kayak gitu. Jadi jangan mengecam ataupun menghina kerja orang. Itu kerja nyata. Itu tetangganya yang ngomong loh. Kalian yang nggak tahu kayak gitu kebaikan Aisyar, udah diam aja, gak usah cemooh. Kalau iri-iri saja, kepanasan aja. Kerja nyata malah dibandingin dengan kerja buta. Ini Puji lagi mintain mamanya untuk buatin mie instan, ya kan. Udah dibuatin nih, dia lagi minta untuk diambilin sendok dan garpu. Yang namanya anak ya kan, pasti ada momennya pengen dimanja-manja sama emaknya. Siapa yuk yang gak pernah manja-manja sama emaknya. Sampai nih ada komentar netizen yang bilang gini ke Puji, nih, kalau menurutku semoga sesukses apa aku, semoga nggak sampai nyuruh-nyuruh orang tua. Pasti nggak pernah kan manja-manja sama emaknya. Kalau mau makan apa minta emak kita untuk masakin, karena masakan ibu kita tuh enak itu. Terus ada yang komen lagi yang nggak sopan, belum aja rasanya dimanja emak ya kan, habis bangun tidur langsung disuruh makan. Ya pasti ada lah momen-momen itu, walaupun kadang kita dididik untuk mandiri, tapi selalu ya kita ada momennya untuk dimanja sama orang tuanya. Yang komen begini pasti nggak pernah ngerasain. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Fuji, Utami, dan Aisyar Khalid tentunya, dan tentunya ada viral ya. Nah ini ada beberapa info lagi harus kita lihat kira-kira info berita apa dari mereka ya untuk hari ini, info lanjutannya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe channel YouTube kedua aku yaitu UGK Reaction ini, supaya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya, jadi ketika ada upload terbaru kalian bisa tahu ada kabar apa nih yang harus kalian lihat atau kalian reaction gitu ya. Nah ini kita lihat seperti apa ya. Sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dan yang channel pertama aku kan ada Uki Kelvin, yang kedua Uki Reaction ini gitu ya guys ya. Nah ini kira-kira infonya seperti apa, yuk langsung kita simak bareng-bareng guys dari Uji Tami ya. Uji Tami sambangi Polres Jakarta Selatan tindak lanjuti kasus dugaan penggalapan dana oleh admin medsosnya ya. Nah ini kita lihat seperti apa guys. Fuji Utami Putri Sembangi Polres Jakarta Selatan ya tindak lanjuti kasus dugaan penggelapan dana oleh admin media sosial ya. Fuji di sini bukan sendirian hadir, tapi dia membawa kuasa hukum. Menurut gua ya, kalau memang orang baik itu selalu dimanfaatin seperti Fuji. Belum selesai lagi kasus yang ini, datang lagi yang seperti ini. Belum selesai lagi itu, tapi
it's okay, tapi rezeki dia itu selalu ibaratnya kayak titipan dia itu banyak, walaupun segini habis, lenyap, hilang, entah siapa yang ngambil, tapi it's okay. Tapi dia langsung ada ibaratnya kayak rezekinya udah dititipkan sama Tuhan, karena anaknya juga baik, Fuji juga orangnya welcome, Fuji juga orangnya rajin bersedekah. Berita ini lagi viral, lagi trending ya di medsos semua. Dari sini kita juga belajar ya, karena rambut sama hitam belum tentu juga sifat dan akhlak dan karakter juga belum tentu baik. Ya, sebagai fans Fuji juga kita doain semoga Fuji urusannya kelar semua dan tidak ada masalah, dan kita doa terbaik aja. Iya, Aisar benar. bangunkan rumah untuk kakek-kakek berusia 84 tahun karena rumahnya sudah tidak layak huni, sudah tidak layak untuk ditempati, seperti itu. Nah, kalaupun Aisar membangunkan rumah tersebut ada donatur-donaturnya di belakang itu, di belakang Aisar, terus masalahnya apa? Jadi kalau kamu bukan menjadi donaturnya, bagus kamu diam. Gak usah gonggong sana, gak usah gonggong sini, karena kamu gak berpartisipasi sama sekali. Jadi jangan julid. Ya, orang-orang yang menolong kakek-kakek tersebut aja pada silent semua, pada diem semua. Kalau Aisar ngebantu kakek-kakek tersebut, dia speak up ke publik, wajar. Namanya juga dia konten kreator. Segala sesuatu ya dikonteni, selagi itu konten yang baik, mengedukasi, bukan konten-konten pergaulan bebas. Negara Indonesia butuh konten-konten yang positif. Bukan hanya negara Indonesia, bahkan sampai ke negara Aisar, negara Malaysia, negara Singapura, negara New York, semua itu butuh tontonan yang mengedukasi. Kalau kamu mungkin otak kamu udah kotor, udah ngeres, udah kayak pasir ngeresnya, ya pasti kamu butuh tontonan yang gak baik gitu. Jadi nggak menjamin background apapun, yang penting pribadinya sih, personalnya. Kepingin yang soleha, yang lucu, yang suka traveling Waduh. Kalau nggak salah Fuji juga suka traveling ya. bareng. Fisik dulu. Aku suka tuh yang agak-agak kecil, yang gemoy, putih agak-agak Kecil, gemoy itu kan, benar. pirang. Gue komedi berpikir kritis. Seharusnya pemerintah malu nggak sih lihat Aisar yang membantu masyarakatnya. Terus kerjanya pemerintah daerah yang ada di sana apa sih? Molor, hengkang kaki, nikmati gaji buta gitu. Ini Aisar aja yang konten kreator membantu masyarakat yang ada di beberapa daerah, bahkan di semua daerah yang dibantu sama Aisar. Nah, pemerintah itu kan tugasnya untuk mengayomi dan melindungi, bahkan membantu masyarakatnya. Nah, kalau orang lain yang membantu masyarakat yang ada di daerahnya, tugasnya sebagai pemerintah itu apa? Mending nggak usah jadi pemerintah, nggak usah jadi pejabat, nggak usah jadi kepala daerah atau kepala lingkungan atau apapun itu. Mending tidur, sayang, tidur. Mending tidur, bener ya, mending tidur gitu ya. Karena iya sih, Aisyah itu datang ke Indonesia, walaupun orang bilang ya, sebagian orang bilang kok dikontenin, ya ini kan buat bukti kalau dia melakukan hal itu gitu guys ya, buat contoh juga ya, buat kita juga ya, kita juga suatu hari bisa seperti Aisyah gitu, membantu orang gitu guys ya. Tapi kan dengan walaupun menghasilkan duit kan, uangnya kan buat membantu juga ya, uangnya diputar lagi buat membantu orang lagi gitu guys. Menurut aku sih worth it aja gitu ya, kalau ada orang bikin konten ya, walaupun ya mungkin sebagian orang berpendapat kok dikontenin kok membantu orang, tapi kan hasil konten itu kan buat disalurkan lagi untuk membantu orang gitu loh guys. Jadi menurut aku kalau seandainya dia memakai sedikit uangnya gitu, wajar lah ya, karena itu juga dia butuh modal buat makan, buat bayar karyawannya gitu ya, kameramen apa segala macam gitu guys. Jadi wajar aja gitu guys. Oke guys, gue mau sedikit cerita lagi. Kalian tahu gak guys, tadi Bang Aisar digulung emak-emak. Coba dari mana-mana datang guys, ada yang pakai mobil bak rombongan, ada yang pakai motor, pokoknya dari mana-mana daerah. Hari ini seru banget, rame banget. Tadi Bang Aisar tuh ngajak abahnya dulu guys, balik lagi. Pas gua kesana tuh gak ada Bang Aisarnya, ternyata lagi ngajak Bah Rastam belanja. Nah, setelah belanja nih balik lagi ke rumah Bah Rastam. Apa yang terjadi? Digulung sama emak-emak Bah Rastam lagi, Bang Aisarnya. Saking ramenya dia gak bisa guys, gak bisa keluar anjir. PAV gak sengaja ketemu Aisar Khalid. Ini guys di Pemanukan guys. Oh, ini di Pemanukan ya. Nah, Bang Aisar Khalid nih di Cahaya Mebel Pemanukan lagi proses renovasi rumah Abah.
Baca nih. Oh, Akbar. Ternyata gak cuman gimmick di konten guys. Dia beneran ikut bantuin semua prosesnya. Ini apa? Ini apa nih? Kasur ya? Kasur anak. Kasur. Waduh. Fuji lagi mengurus dan menindaklanjuti tentang kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh admin sosial media dia. Jadi, admin sosial media Fuji itu menggelapkan dana endorsement yang harusnya diterima Fuji sekian ratus juta, tapi nggak sesuai gitu loh. Yang harusnya diterima banyak, tapi nggak sesuai sama yang harus diterima oleh Fuji gitu. Dan sekarang lagi diproses. Kita doakan semoga, ya kita juga mendoakan pasti kepastiannya. Ibarat kata kan ini kan soal duit ya. Kita pengennya duitnya itu kembali bisa dibalikin, dan Fuji sudah menerima haknya yang sesuai yang harusnya dia terima gitu loh. Dia kerja, dia iklanin produk, dia bikin endorsement segala macam, dia bikin video, dia pasti ada kerja sama brand-brand juga, banyak orang yang kerja sama dia gitu loh. Tapi karena kasus ini duit dia ditilep lah, ibarat karena kan ditilep ya, ibarat diambil, yang bukan haknya diambil gitu loh. Kita doakan semoga sukses Fuji selalu dan uangnya bisa kembali 100%, amin. Ada cuplikan lewat postingan yang bikin gue happy ya mama. Tadi ke Erika tuh ngomong katanya dia ada niatan bikin film yang mainnya tuh ntar Fuji sama Rahel. Dia penulisnya. Tuh kan, gue pernah ngomong kan di video gue yang lama. Kalau misalkan kehidupan si Erika Karlina, Fuji sama Rahel dibikin film tuh seru kali ya. Mudah-mudahan terrealisasi ya mama. Kita tunggu ya filmnya ya. Keren pasti untuk Erika, keren banget. Ya ditunggu filmnya. Pokoknya Fuji sama Erika Karlina sama si Rahel Feni. Lagi dan lagi Pujianti Utami Putih itu jadi kambing conge. Iya kan? Fuji liburan bareng Fadli dan Maudi. Caption Uti, liburan ya biar nggak stres katanya. Tapi kayaknya bulan ini tuh Uti liburan terus ya kan. Kemarin baru dari Singapura, sekarang tiba-tiba udah di Malaysia. Iya kan? Nah, itu deh guys beberapa info terkait Fuji dan Aisar Olive. Mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar reaksi kalian ya. Terima kasih sudah hadir ya, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum jangan lupa bantu subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.